Shalom. Selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali dalam Aleph Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat semua ya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kembali kepada Bapak Yahweh. Sudah siap semua ya? Yuk dandan yang rapi. Ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik beribadah ya. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main handphone. Harus sungguh-sungguh, oke? Nah, selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya pastinya ya kakak-kakak semua ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah anak hari ini, yuk kita persiapkan hati kita. Wah, adik-adik yang ada di rumah pasti sudah duduk dengan manis ya. Sudah tante? Wah, hebat ya. Yuk sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah anak hari ini. Yuk tutup mata kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan-Mu ya Bapa. Kalau kami sebentar ibadah anak ini mau dimulai ya Bapak Yahweh, Engkau memberkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati anak-anak yang ada di rumah ya Bapak Yahweh, jadikan mereka anak-anak yang manis Tuhan, anak-anak yang mau dengar-dengaran dan anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yeshua Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk masih tetap bangkit berdiri, kita mau Shema Israel. Shema diberkatilah Engkau ya Bapa Yahweh, pencipta alam semesta. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita bangkit berdiri lagi semuanya. Kita siap-siap, kita mau bergoyang, kita mau berjoget buat Bapak Yahweh ya. Yuk kita mau tepuk semangat. Siap kakak-kakak semuanya? Siap. Yuk tepuk semangat. Semangat sekali lagi. Yuk tepuk semangat. Semangat. Haleluya. Kasih Yesus itu sungguh sangat indah bagi kita semua. Amin. Yuk kita mau naikkan pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Yuk.
kasih Yeswa indah-indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesua, kasih Yesua, kasih Yesua indah-indah oh indah, kasih Yesua indah-indah oh indah, kasih Yesua, kasih Yesua indah-indah oh indah, kasih Yesua indah-indah oh indah, pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesua, lebih indah pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesua, kasih Yesua, kasih Yesua indah-indah oh indah, kasih Yesua indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesua, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesua, oh Yesua, oh Yesua. Yeay, kasih Yesua indah nggak bagi kita? Indah ya pastinya ya. Yuk kita mau lanjut, kita mau naikkan pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Yahweh dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Yahweh dipuji. Puji Yahweh, puji Yahweh, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Yahweh dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Yahweh dipuji. Puji Yahweh, puji Yahweh, dari terbit matahari sampai pada masuknya,
haleluya. Masih bersuka cita kan? Masih Amin. tetap semangat ya kakak-kakak semuanya ya. Ya. Yuk kita mau naikkan pujian Aku Anak Raja. Karena semua yang di rumah adalah anak-anak Raja. Yuk. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Yahweh, haleluya. Yahweh, haleluya. Yahweh, haleluya. 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 Yahweh, haleluya. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Yahweh, haleluya. Yahweh, haleluya. 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 Yahweh, haleluya. Yahweh, haleluya. Yahweh, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Yahweh, haleluya. Yahweh, haleluya. Yahweh, haleluya. Haleluya. Yahweh, haleluya. Yahweh, haleluya. Yahweh, haleluya. Haleluya. Yahweh, haleluya. Yahweh, haleluya. Yahweh, haleluya. Haleluya. Yahweh, haleluya. Yahweh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak ya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Bapak Yahweh. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih Yesua, terima kasih Roh Kudus. Engkau masih memberikan anak-anak-Mu kesehatan, kekuatan hingga pada saat ini. Kami juga berterima kasih Bapak, karena segala pujian yang didengar itu bisa dijadikan suatu hal yang baik Bapak untuk mereka. Pada hari ini Bapak Yahweh, kami mohon supaya anak-anak-Mu Engkau berkati, segala damai sejahtera melampaui segala akal pikiran mereka Bapak Yahweh, yang menjagai hati dan pikiran mereka di dalam nama Bapak Yahweh Besem Yesua Masya Wirwa Kodes. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Weli ya. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Bapak Yahweh. Ayo kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Bapak Yahweh. Nah jangan lupa kita siapkan kitab sucinya ya. Nah adik-adik, hari ini kakak Weli akan bercerita yang diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Nanti adik-adik baca ayatnya sendiri ya. Nah, di ayat-ayat ini adik-adik menceritakan tentang firman Bapak Yahweh
bahwa kita ini adalah ciptaan Bapa Yahweh yang sangat istimewa. Ya, kenapa kok istimewa? Karena Bapa Yahweh itu menciptakan kita dengan akal, perasaan, pikiran. Nah, sehingga kita bisa apa? Bisa melakukan kehendaknya. Nah, adik-adik, gimana caranya kita bisa menjadi anak-anak Bapa Yahweh yang istimewa? Nah, caranya adalah dengan menyebarkan kasih kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita semuanya, kepada makhluk-makhluk hidup yang ciptaannya Bapa Yahweh semuanya. Nah, caranya seperti apa? Nah, untuk menyebarkan kasih kepada sesama, kita bisa nih, kalau kita punya teman yang sedang sakit, kita doakan ya adik-adik ya, kita bantu doa biar Bapa Yahweh itu menyembuhkan segala sakit yang dirasakan oleh teman-teman kita. Terus kita juga bisa ngapain lagi? Kita bisa membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan ya. Nah, caranya kayak gimana? Kita bisa mendoakan juga biar Bapa Yahweh itu melepaskan setiap masalah-masalah teman kita. Terus ada lagi nih adik-adik, kalau kita bisa menebarkan kasih kepada sesama, caranya kita bisa menegur teman kita. Kalau teman kita melakukan kesalahan ya, misalnya contohnya dia itu mencontek waktu ulangan. Nah, kita boleh nih menegur, kamu kok nyontek-nyontek sih? Kan Bapa Yahweh itu pengen anaknya itu harus jujur, nggak boleh curang, seperti itu. Kita boleh teman-teman menegur teman kita yang berbuat salah, karena kasih itu bisa dilakukan dengan teguran ya, cuman jangan sampai membuat sakit hati ya adik-adik ya. Nah, kemudian ada lagi cara menyebarkan kasih lewat kita ke orang tua. Jadi adik-adik ini kan lagi belajar di rumah nih ya. Ketika kita belajar di rumah kan waktu kita banyak di rumah. Nah, kita bisa membantu pekerjaan orang tua kita di rumah. Nah, misalnya kita bantuin nyapu, bantuin ngepel, bantuin bersih-bersih rumah. Terus kalau kalian yang punya adik di rumah, kalian bisa bantuin jagain adiknya ya. Mamahnya lagi masak nih, terus papa lagi kerja. Nah, teman-teman bisa bantuin jagain adiknya gitu ya. Nah, itu cara menebarkan kasih. Kemudian ada satu lagi untuk menebarkan kasih kepada ciptaannya Bapa Yahweh, makhluk hidup yang lainnya. Contohnya kepada hewan. Nah, adik-adik di rumah ada yang punya hewan peliharaan kan? Misalnya ada anjing, kucing. Nah, caranya gimana ya? Kita menjaga, merawat dengan baik ya, disayangi hewan peliharaannya. Misalnya tiap hari dimandiin ya, dijaga ya, jangan disiksa ya adik-adik ya binatangnya ya, karena itu juga ciptaannya Bapa Yahweh. Kemudian ada juga nih tumbuh-tumbuhan ya, mungkin adik-adik punya tanaman di rumah ya. Nah, itu juga harus dirawat, setiap hari disirami. Biar apa? Biar tidak rusak dan tidak mati. Nah, nanti kalau sudah berbuah, nah itu boleh dipetik ya. Jangan sampai dirusak. Kalau adik-adik misalnya nih di jalan mendapatkan sebuah tumbuhan, jangan sampai itu dipetik atau dirusak ya, karena itu ciptaannya Bapa Yahweh juga ya adik-adik ya. Jadi kita harus merawat ya semua apa yang Bapa Yahweh ciptakan. Teman-teman kita juga kita harus saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Itu ya adik-adik ya. Nah, kenapa sih kita kok harus menghormati, menghargai semua ciptaannya Bapa Yahweh?
Nah, itu adalah tujuan Bapak Yahweh menciptakan kita semua adik-adik ya di dunia ini. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi lingkungan kita semuanya ya. Nah, Tuhan Yesus itu juga teladan adik-adik untuk kita ya. Dia juga sudah melakukan kasih, melakukan kebaikan kepada sesama ya. Contohnya apa? Nah, Tuhan Yesus itu menyembuhkan ya, menyembuhkan berbagai sakit penyakit ya. Kalau di kitab suci ada tuh tertulis Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang tidak bisa berjalan itu ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati loh adik-adik. Nah, di kitab suci itu semua diceritakan ya adik-adik ya. Nah, ada juga nih Tuhan Yesus itu juga melakukan sesuatu hal. Dia mengampuni orang yang bersalah. Contohnya dalam kisah apa adik-adik? Kisah Sakeus ya. Nah, kalian kan tahu nih kisah Sakeus. Sakeus itu pemungut cukai ya. Cuman dia memungut pajaknya lebih dari yang seharusnya. Nah, orang-orang sudah marah nih kepada Sakeus, sudah membenci terhadap Sakeus. Tapi apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus itu apa? Mau datang ke rumahnya ya, mau datang ke rumahnya, mau mendatangi Sakeus. Padahal orang-orang sudah nggak mau deket-deket sama Sakeus. Nah, itu kebaikannya Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, begitu juga untuk adik-adik, kita juga harus mengampuni kesalahan teman-teman kita ya. Mungkin adik-adik pernah dijailin sama teman-temannya atau pernah diejek sama teman-temannya. Nah, mungkin adik-adik ngerasa ih sebel banget sama itu, dia udah ngejek aku, suka mukulin aku. Nah, cuman Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus apa adik-adik, mengasihi sesama, menyebarkan kasih ya, menjadi berkat ya buat sesama kita ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus ini jadi teladan buat kehidupan kita ya adik-adik ya. Dia bahkan rela mati untuk kehidupan kita semuanya ya. Dia mau disalib untuk kita semuanya. Itu suatu pengorbanan yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita sebagai ciptaannya Bapa Yahweh, kita juga harus membalas kebaikannya Bapa Yahweh ya. Dengan cara seperti itu kita bisa menjadi berkat ya buat sesama kita ya. Nah, di masa seperti ini ketika kalian di rumah nggak boleh kemana-mana, harus belajar di rumah, harus main di rumah. Nah, kalian bisa berbagi berkat itu dengan orang tua kalian ya. Sayangi, hormati orang tua kalian ya. Kalau disuruh jangan bilang sebentar lah mas, sebentar pak ya. Ketika kalian disuruh orang tua, ayo bantuin nyapu, ayo bantuin ngepel ya mah, dijawab seperti itu ya. Ayo dilakukan seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kita juga harus jadi berkat buat kakak-kakak kita, buat adik-adik kita di rumah ya. Nah, adik-adik, kita ini diciptakan sangat istimewa. Kita punya perasaan, punya pikiran, punya akal ya. Jadi kita juga harus melebihi makhluk-makhluk lain ya. Ya, kita harus jadi berkat seperti itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, tadi kan Kak Weli sudah menceritakan tentang teladan Tuhan Yesus ya yang di dalam kitab suci. Kita harus bisa jadi terang, bisa jadi garam untuk sekitar kita ya adik-adik ya. Jangan sampai teman-teman kita itu ngerasa kita itu bikin sebel ya. Kok males banget aku berteman sama si itu ya adik-adik ya. Kita harus jadi berkat ya. Nah, adik-adik, pelajaran yang didapat dari firman ini adalah kita
sebagai ciptaannya Bapa Yahweh, kita harus menjadi berkat bagi sesama, menyebarkan kasih kepada sesama kita atau makhluk ciptaannya Bapa Yahweh semuanya ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Kita harus saling menghargai, saling menghormati. Sehingga apa? Kita bisa mencapai tujuannya Bapa Yahweh, yaitu apa? Memberitakan Injilnya Bapa Yahweh, memberitakan kasihnya ya. Jadi kita bisa jadi berkat untuk sesama bahkan dunia ini ya. Pesennya Kakak Weli, kita harus jadi berkat ya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Itu ya adik-adik ya yang bisa Kakak Weli sampaikan. Kiranya apa yang Kakak Weli sampaikan kita bisa mendengarkan dan bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kita akan menghafalkan ayat emas hari ini ya. Ayat emas hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 12. Namun berapa banyak orang yang telah menerima Dia? Kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat 12. Namun berapa banyak orang yang telah menerima Dia? Kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan berkegiatan kami masing-masing. Engkau sertai, Engkau bimbing setiap kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.